Shalom, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, namun alangkah baiknya kita berdoa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 57. Oleh karena itu saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Allah kita menyertai kita sebagaimana Ia telah menyertai nenek moyang kita. Janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika berbicara tentang sebuah prestasi, maka prestasi yang diraih oleh seseorang bisa membuat orang itu menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi bangga dalam hidupnya. Namun ada juga yang harus kita perhatikan bahwa dengan sebuah prestasi yang diraih oleh seseorang bisa membuat orang itu menjadi lupa diri. Saat itulah manusia rentan jatuh dalam kesombongan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Tuhan kita pada saat ini yaitu menceritakan tentang kepemimpinan Raja Salomo bersama dengan bangsa Israel. Nah, dalam kepemimpinan Raja Salomo inilah selesai pembangunan bait suci atau pembangunan bait Allah yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, yang dirindukan oleh bangsa Israel pada saat itu. Dalam hal inilah selesainya pembangunan bait Allah menjadi prestasi besar dalam kepemimpinan Raja Salomo. Prestasi ini membuat Salomo makin masyhur. Bagi seorang raja, prestasi ini penting untuk menunjukkan kebesarannya. Namun dalam kehidupan Salomo memiliki sikap yang berbeda. Kalau kita perhatikan dalam konteks firman Tuhan kita pada saat ini, di mana dalam permohonan berkat yang Raja Salomo sampaikan bagi orang Israel, Salomo mengajak orang Israel untuk mengingat penyertaan Tuhan Allah yang telah Ia lakukan kepada nenek moyang mereka, serta dikatakan, janganlah Ia meninggalkan kita dan janganlah Ia membuangkan kita. Dalam hal inilah seruan ini dimaknai sebagai peringatan Salomo agar orang Israel lebih mengingat Tuhan dibandingkan jasanya sebagai raja yang membangun dan menyelesaikan bait Allah. Nah, dalam hal inilah
supaya bangsa Israel itu tetap mengarahkan hidup mereka hanya kepada Tuhan. Segala sesuatu yang mereka lalui itu semua karena Tuhan. Yang bangsa Israel boleh dapatkan dalam hidup mereka itu semua karena Tuhan, termasuk dalam pembangunan bait suci maupun bait Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam hidup kita juga ada saja prestasi yang boleh kita terima, yang boleh kita raih, yang boleh kita dapatkan dalam hidup ini, atau memperoleh pujian atau apresiasi dari orang lain. Prestasi itu bisa saja dari pekerjaan, dari karir, dari sekolah, dari hal apapun. Namun dalam hal inilah janganlah semua itu, baik prestasi, baik pujian, apresiasi yang kita dapatkan, yang kita terima, janganlah membuat kita menjadi lupa diri. Tidak lupa diri bukan berarti anti prestasi, anti pujian, atau anti apresiasi, melainkan mengarahkan hidup kita, menjaga diri kita ini agar hidup dalam rendah hati dan menempatkan Tuhan lebih besar dari hidup kita. Dengan apa yang kita peroleh itu semua dari Tuhan, sehingga dalam hidup ini hendaklah kita puji Tuhan, bukan puji diri. Ingatlah seperti ilmu padi bahwa semakin berisi semakin merunduk. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kebaikan Tuhan yang Dia curahkan, yang Dia berikan dalam hidup kita, prestasi apapun itu, berkat apapun itu, bukan menjadikan kita menjadi orang yang sombong, tetapi tetap hidup dalam rendah hati. Dan ingat, itu semua dari Tuhan, itu semua berasal dari Tuhan. Kita hanya menjadi alatnya untuk menyalurkan, untuk menyampaikan segala hal apapun di tengah-tengah kehidupan kita, melalui berkat itu kepada orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan kepadamu, kami sampaikan kepadamu atas kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan juga kami sungguh berbahagia atas firman-Mu yang baru saja dikumandangkan buat kami pada saat ini. Oleh karena itu ya Tuhan, kuatkanlah kami, ajari kami untuk tetap selalu mensyukuri segala hal yang boleh kami terima, prestasi dan apapun itu ya Tuhan. Kami mau selalu ingat bahwa semua itu berasal dari Tuhan, dan kami tetap mau untuk memuji, memuliakan keagungan-Mu, kebaikan-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Ajari kami ya Tuhan, agar kami juga boleh menikmati berkat-Mu itu, dan kami boleh mengaplikasikannya, menyatakannya di dalam kehidupan kami, dan kami persembahkan semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, bimbinglah kami, arahkan hidup kami, agar kami tetap selalu ingat kepadamu, dan segala apapun yang kami kerjakan, kami boleh mengerjakannya dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudah mendengarkan renungan kita pada saat ini. Tetap semangat dan tetap selalu andalkan Tuhan dalam hidupmu, khususnya dalam satu hari ini. Tuhan memberkati. Adik-adik rame-rame mau kemana? Itu loh Kak, kita mau latihan paduan suara di gedung sekolah minggu tuh. Oh, emang latihan apa? Kan Paskah masih lama. Kita mau latihan paduan suara buat drama musikal nanti Kak.
Oh, drama musikal. Iya. Iya kak, seru loh kak. Kita diajarin baca not dan disiplin waktu kak. Oh gitu, sip deh kalau gitu. Oke deh adik-adik, selamat latihan ya. Kak, jangan selamat-selamat aja dong. Jangan lupa nonton kami tanggal 15 Juni 2024 ya kak. Oh, di mana? Di Gedung Angkasa Pura. Jangan lupa beli tiketnya ya kak. Oke deh kalau begitu. Selamat latihan ya adik-adik ya. Dadah.